Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mumin Febiati Zainab dengan NIM 212221078. Jadi saya di sini akan mereview jurnal tentang data mining untuk memenuhi tugas saya, yaitu dengan mata kuliah data mining juga dengan dosen pengampu saya, yaitu Pak Rahmat Karim, SSI MSI. Jadi, saya di sini ditugaskan untuk mereview salah satu jurnal dengan metode data mining. Jadi, saya mengambil salah satu jurnal yang berjudul Model Data Mining sebagai Prediksi Penyakit Hipertensi Kehamilan dengan Teknik Decision Tree. Oke, jadi pasti teman-teman sudah tahu ya apa-apa saja komponen yang akan kita review. Jadi saya di sini telah mereview jurnal tadi. Kita lihat ya apa saja komponen yang saya review. Jadi kita mereview jurnal ini yaitu ada judul, ada nama judul, volume halaman, tahun, penulis, link download, reviewer, tanggal reviewer, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, sumber data, metode penelitian, objek penelitian, hasil penelitian, kelebihan, kekurangan, kemudian ada saran kritik dan kesimpulan. Baik, langsung saja kita melihat jurnalnya. Nah, untuk judul jurnalnya itu dia ini, metode data mining sebagai prediksi penyakit hipertensi kehamilan dengan teknik decision tree. Kemudian tadi ada nama judulnya. Nama judulnya Scientific Journal of Informatics. Kemudian setelah nama jurnal ada volume dan halaman. Jadi volume dan halamannya itu ada ini, volume 3 nomor 1, dan halamannya itu kita bisa lihat di headernya. Biasanya di header footer. Ini ada di footernya, yaitu halaman 19 sampai dengan 26. Jadi itu dia adalah halamannya. Kemudian setelah itu ada tahun rilisnya ya, tahun terbitnya. Di sini kita bisa lihat Mei 2016. Jadi dia tahunnya diterbitkan itu 2016. Kemudian penulis. Siapa sih penulis jurnal ini? Jadi penulis jurnal ini bernama Ari Muzakir dan Rika Anissa Wulandari. Setelah itu ada link download. Biasanya link download ini akan tertuju pada asalnya ya, jurnal ini diupload begitu. Jadi di sini saya cari jurnal ini biasanya di link downloadnya itu bisa kita cari di Google Scholar. Kemudian reviewer saya sendiri, tanggal reviewernya 23 Juni 2014, dan kemudian ada latar belakang. Biasanya untuk latar belakang ini sendiri kita bisa ambilnya di abstrak, tapi saya di sini bisa kita ambil abstrak dan bisa kita ambil di pendahuluan. Saya di sini mengambil di pendahuluan. Ini dia latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berguna bagi semua kalangan masyarakat. Sekarang ini teknologi informasi telah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga teknologi informasi dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang termasuk dunia kedokteran dan kesehatan. Itu adalah latar belakangnya untuk kesehatan, untuk mengecek kesehatan bagi ibu hamil yang mungkin terkena hipertensi. Itu adalah latar belakangnya. Kemudian ada permasalahan. Jadi biasanya permasalahan itu dia diambil dari pendahuluan juga. Ini adalah masalahnya. Hipertensi merupakan salah satu masalah yang sering
masalah kesehatan sering muncul selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2-3% kehamilan. Hipertensi pada kehamilan juga dapat berlanjut menjadi preeklamsia dan eklamsia yang dapat menyebabkan kematian pada ibu janin. Itu adalah permasalahan dalam jurnal ini. Kemudian yang kedua, karena banyak kasus atau riset kesehatan tentang prevalensi hipertensi dalam kehamilan Indonesia mencatat bahwa ditemukan sebanyak 8.341 kasus ibu hamil dari semua sampel perempuan yang berusia 15-54 tahun. Dan didapatkan prevalensi hipertensinya itu pada ibu hamil sebesar 1062 kasus. Dari 1062 kasus itu, ibu hamil yang mengalami hipertensi ditemukan 125 kasus yang pernah didiagnosis menderita hipertensi pada petugas kesehatan. Jadi itu adalah permasalahan kedua. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa penyakit hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering muncul selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2-3% kehamilan. Itu adalah permasalahannya. Yang ketiga, tujuan penelitian. Jadi biasanya tujuan penelitian ini kita ambilnya dari abstrak juga. Jadi saya sudah mereview di sini tujuan penelitiannya itu sebenarnya adalah dilakukan di Rumah Sakit Madira Palembang untuk mengembangkan metode yang dapat memprediksi risiko tinggi hipertensi pada ibu hamil menggunakan teknik data mining gitu. Khususnya algoritma decision tree C45 untuk mengembangkan sebuah alat yang dapat membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan mengelola risiko hipertensi pada kehamilan sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat waktu dan mengurangi komplikasi yang mungkin terjadi. Itu adalah tujuan penelitian dari jurnal ini. Mereka ingin menciptakan alat yang dapat mengecek ibu hamil apabila ia terkena hipertensi untuk mengurangi risiko hipertensi pada ibu hamil. Kemudian sumber datanya. Jadi sumber datanya pada jurnal ini adalah di Rumah Sakit Madira Palembang, khususnya untuk ibu yang hamil gitu. Untuk ibu hamil. Ini dia sumber data. Penelitian ini menggunakan data perawatan antenatal dari Rumah Sakit Madira Palembang untuk mengidentifikasi pola dan memprediksi kemungkinan terjadinya hipertensi kehamilan. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian, dan metode penelitiannya itu dia menggunakan studi teknik data mining dengan menggunakan algoritma decision tree, khususnya algoritma C45. Tadi kita sudah lihat ya metode penelitiannya. Ada metode decision tree. Dia menggunakan algoritma C45. Ini adalah strukturnya, kita bisa lihat sendiri struktur dari decision tree-nya. Konsepnya dia dari data internal yang ada di rumah sakit. Data yang ada di rumah sakit tadi, kemudian tekniknya menggunakan metode decision tree. Kemudian ada rule. Selanjutnya ini adalah bagian metodenya. Atributnya. Ini adalah decision tree atau pohon keputusannya. Pertama mereka itu mendiagnosis pada hipertensi, berat badan, paritas, dan usia. Jadi ini adalah pohon keputusannya. Dia akan mendiagnosis jika mereka mengalami hipertensi. Jika jawabannya yes, maka dia berakhir. Tetapi jika tidak, maka dia akan mengarah pada berat badan. Berat badannya ini mungkin kurang, mungkin rata, atau tengah-tengah, atau cukup ya, istilahnya cukup, atau overweight, atau dia berlebihan berat badan gitu.
Kalau dia rata berarti, maksudnya kalau berat badannya itu cukup atau normal, berarti kita lihat lagi di usianya. Kita lihat di usianya, apakah dia muda atau tua. Ini adalah pohon keputusannya. Ini adalah rule-nya. Jika riwayat hipertensi, ya, maka hipertensinya iya, yes, berarti dia mengalami hipertensi. Jika riwayat hipertensinya tidak, jika dia tidak memiliki riwayat hipertensi dan berat badannya itu over, maksudnya berat badannya itu berlebihan, maka dia dinyatakan mengalami hipertensi. Dan selanjutnya kalian bisa lihat sendiri pada layar ini. Itu adalah metode dalam pohon keputusan, decision tree, pohon keputusan algoritma C45. Kemudian di sini ada objeknya. Tentu saja objek dari jurnal ini sendiri adalah dia mendeteksi khusus menciptakan alat untuk mendeteksi ibu hamil yang mengalami hipertensi. Jadi objeknya itu adalah ibu hamil di Rumah Sakit Medira Palembang yang telah melakukan kehamilan yang mencakup informasi medis seperti riwayat hipertensi, berat badan, paritas, dan usia untuk memprediksi kemungkinan terjadinya hipertensi pada kehamilan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini biasanya kita dapatkan di sini, di jurnal bagian simpulan. Biasanya dia itu ada hasil dari metode yang telah kita lakukan tadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknik determining algoritma decision tree C45 tadi, mereka dapat membangun model prediktif untuk menentukan risiko hipertensi kehamilan dari data training yang berjumlah 286 instance. Diperoleh akurasi prediksi sebesar 92,6573%. Itu adalah alat yang bisa membuktikan bahwa dia cukup tinggi untuk memprediksi hipertensi pada kehamilan, dan errornya itu 7,3427%. Berarti dari 286 instan tadi terdapat 265 prediksi yang benar dan 21 prediksi yang salah. Faktor-faktor seperti dia memprediksi faktornya seperti riwayat hipertensi, berat badan, paritas, dan usia diidentifikasi sebagai pendukung utama dalam memprediksi hipertensi kehamilan. Model ini dapat membantu tentunya tenaga medis untuk memantau dan mencegah komplikasi pada kehamilan yang disebabkan oleh hipertensi. Jadi mereka itu mengambil sampel dari Rumah Sakit Medira Palembang ini sebanyak 268 instan. Kemudian setelah mereka memprediksi, prediksi yang benar itu akurasinya sebesar 92,6573% ini. Error yang mereka alami 7,3427%. Berarti mereka bisa memprediksi dengan benar sebanyak 265 dan 21 prediksi yang salah. Berarti metode mereka ini sudah cukup baik. Kemudian di sini tentu saja masih di jurnal itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu mereka mendapatkan akurasi yang tinggi. Resikonya juga, faktornya juga seperti riwayat hipertensi, berat badan, paritas, dan usia. Dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya hipertensi kehamilan. Bisa lihat sendiri ya. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya itu mereka kan tadi ya, meskipun akurasi tinggi, tetapi tadi masih ada error ya, walaupun 21 instance saja yang gagal gitu, yang tidak berhasil, tapi akurasinya cukup tinggi. Jadi itu adalah salah satu kekurangannya, yaitu mereka masih mendapatkan error sebesar 7,347% atau 21 instan yang gagal diprediksi. Kemudian ada keterbatasan datanya.
Selanjutnya ada saran dan kritik. Menurut saya jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam dalam pengembangan model prediktif untuk hipertensi kehamilan, tetapi juga menunjukkan area yang memerlukan perbaikan dan validasi lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja dan penerapan model. Jadi sebenarnya ini adalah pendapat saya, sarannya gitu. Jurnal ini sudah cukup baik karena mereka mendapatkan akurasinya cukup tinggi gitu, dan errornya lumayan lah, maksudnya rendah di jurnal. Kita bisa lihat jurnalnya sendiri. Nih, kesimpulan kita bisa lihat. Jadi implementasi data mining dengan teknik decision tree menggunakan algoritma C45 ini menghasilkan informasi berupa prediksi penyakit hipertensi dalam kehamilan, di mana dari data training yang digunakan dengan jumlah 286 tadi dapat dibangun sebuah decision tree yang menghasilkan rules yang bisa digunakan untuk memprediksi penyakit hipertensi dalam kehamilan. Dari decision tree yang dibangun menunjukkan bahwa atribut yang menjadi faktor pendukung seorang ibu hamil bisa menderita penyakit hipertensi dalam kehamilannya, yaitu berdasarkan usia, berat badan, riwayat hipertensi, dan paritas. Setelah mendapatkan decision tree dan rules yang memprediksi penyakit hipertensi dalam kehamilan, dilakukanlah evaluasi dengan sublet test set menggunakan WK. Dihasilkan kesalahan error sebesar 7,3427% dan tingkat akurasi 92,6573% yang berjumlah 286 instan, dan hasil menunjukkan terdapat 265 instan yang akurat dan 21-nya itu error atau prediksinya salah. Mungkin itu saja yang dapat saya review dari jurnal ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.